Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, anggota DPR akan kembali ngantor di Komplek Parlemen Senayan setelah menjalani masa reses selama 1 bulan. Ini ya, mereka reses sejak tanggal 6 Februari sampai 4 Maret 2024. Saya yakin banyak sekali yang menunggu-nunggu ya, karena hari ini apakah dalam sidang paripurna nanti soal hak angket itu akan bergulir atau tidak gitu. Dan apalagi kan sebelumnya ada survei dari eh, Litbang Kompas itu yang menunjukkan angka responden atau kita persepsi publik itu mayoritas itu mendukung pelaksanaan hak angket. Jadi kehadiran para wakil rakyat periode 2019-2024 itu sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Ya, ini berkaitan dengan jadi tidak ini mereka menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bergulir tidaknya, jadi tidaknya hak angket itu akan ditentukan hari ini. Jadi hari ini saya yakin ini ya seperti tadi saya sebutkan ini banyak ditunggu-tunggu, ini baik oleh rakyat Indonesia dan wabil khusus saya kira keluarga Jokowi dan juga pendukung partai-partai pendukung lah saya kira tepatnya ya partai-partai pendukung paslon 02. Presiden Jokowi sendiri saat ini tengah berada di Australia menghadiri KTT ASEAN Australia. Ini Australia ini unik posisinya ya meskipun dia tetangga ASEAN, tapi mereka sebenarnya negara ini termasuk negara Barat gitu ya. Tapi negara Barat yang ada di dekat dengan negara-negara ASEAN. KTT itu akan dilaksanakan di kota Melbourne. Kendati berada jauh dari tanah air dan menghadiri perhelatan penting tentang kemitraan ASEAN dengan Australia, dapat dipastikan pikiran dan perhatian Jokowi itu lebih terpaku ke gedung wakil rakyat. Ini kayak menghitung apa ya, bunyi tokek ya. Jadi tidak. Apakah hak angket itu jadi digulirkan? Kalau jadi apa konsekuensinya bagi masa depan pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa bulan? Dan bagaimana, ini yang saya kira lebih penting lagi, masa depan dinastinya yang sementara ini dia titipkan melalui Prabowo. Hak angket tentang kecurangan pemilu 2024 ini bila jadi terbentuk dan pansus yang bekerja itu menemukan bukti kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, maka itu ujung-ujungnya bisa berupa pemakzulan Jokowi dan juga pembatalan hasil pemilu. Jokowi itu bisa dimakzulkan karena dia melanggar konstitusi sebagai presiden bukan hanya tidak netral, tapi juga langsung cawe-cawe menggunakan anggaran negara dan mengerahkan alat kekuasaan termasuk aparatur penegak hukum, ASN gitu ya untuk mempengaruhi hasil pemilu khususnya Pilpres. Pilpres itu bisa dibatalkan ya kalau kemudian Jokowi terbukti melakukan pelanggaran itu berarti kan pemilunya itu ada hasil yang curang ya konsekuensinya selain memasukkan Jokowi juga membatalkan Pilpres gitu. Nah soal angket ini harusnya ya ini harusnya ya anggota DPR terutama dari partai-partai pendukung paslon 01 Amin dan 03 Ganjar Mahfud tidak perlu ragu lagi untuk menggulirkan. Mereka ini dipastikan akan mendapat dukungan politis yang sangat kuat dari rakyat Indonesia, termasuk ini mereka yang diklaim mendukung pasangan paslon 02 Prabowo Gibran. Kok bisa begitu? Nah, tadi kan saya sudah sebut di depan. Hasil survei dari Litbang Kompas menunjukkan 62,2% responden menyatakan setuju dan mendukung hak angket. Jadi katakanlah benar misalnya klaim paslon 02 yang naga-naganya ini klaimnya itu juga akan dibenarkan oleh KPU karena kalau kita lihat hitung manual KPU sudah mulai berjalan juga angkanya nggak beda-beda jauh seperti itu dan mirip dengan Sirekap gitu. Jadi paslon 02 ini akan mendapat 50 plus minus 58% suara sementara paslon 01 Anies Muhaimin hanya mendapat 24% koma sekian dan paslon 03 Ganjar Mahfud itu mendapat 16% koma sekian, maka sekitar 20 sekian persen mereka yang tadinya diklaim mendukung paslon 2 itu juga mendukung hak angket. Loh kok bisa? Saya kira kita harus membaca secara detail lagi survei dari Litbang Kompas yang sejauh ini sih cukup kredibel dan akurat. Pertama nih ya,
fakta tidak terbantahkan bahwa hak angket ini tidak hanya didukung oleh pemilih 01 dan 03, tapi juga didukung oleh pemilih 02. Bila kita menggunakan data Litbang Kompas 62,2% mendukung hak angket, berarti yang menolak itu kan hanya 37,2%. 37,8%, ya, 62,2 tambah 37,8 itu 100%, ya. Kedua, nah ini yang sangat penting bila dikaitkan dengan kecurangan pemilu. Berarti pendukung real paslon 02 itu ya cuma 37,8% saja tadi ya, yang yang tidak mendukung hak angket. Ini kan angkanya dari 100% dikurangi 62,2%, ya sisanya 37,8%. Itulah kira-kira angka sesungguhnya pendukung atau pemilih 02 pada pemilu lalu. Yang mana mungkin kan mereka mendukung paslon 02, tetapi mereka percaya ada kecurangan pada Pilpres dan bahkan mereka mendukung agar kecurangan itu dibongkar melalui hak angket. Ayolah, kan ini hanya matematika atau logika yang sangat sederhana ya. Survei Litbang Kompas itu dilakukan pada periode 26 sampai tanggal 28 Februari. Artinya hanya 2 pekan setelah pencoblosan. Kan pencoblosan dilakukan pada tanggal 14 Februari. Apa iya mereka yang mendukung Prabowo dan Gibran pada tanggal 14 Februari dan hanya kurang dan atau sampai 2 pekan kemudian menilai bahwa pilihan mereka itu adalah sebuah kecurangan? Katakanlah katakanlah begini ya, benar mereka mencoblos paslon 02. Nah, apa penyebabnya kok mereka sampai mencoblos 02? Kan mereka tahu itu sebuah kecurangan. Banyak saya kira motifnya ya, takut karena intimidasi, milih karena iming-iming bansos dan BLT. Ya ini kalau dia ASN dia milih karena terpaksa, karena takut kehilangan jabatan. Ini kalau yang punya jabatan, atau yang tidak punya jabatan ya takut ditekan atasan. Nah, mengapa atasannya menekan bawahannya? Ya karena atasannya takut kehilangan jabatan. Gitulah kira-kira siklus siklus saling takutan itu, lingkaran setannya lah gitu kira-kira mudahnya ya. Tapi saya kira analisisnya bisa macam-macam dan ini perlu didalami lagi. Sekali lagi ini menurut saya yang paling fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi itu adalah 62,2% publik atau persepsi publik mendukung hak angket dan berharap kecurangan pemilu 2024 bisa dan harus dibongkar. Nah, kalau bisa dan harus dibongkar dan hak angket benar-benar akan bergulir, ya ternyata jumlahnya itu kemudian jauh dari yang mereka mereka dukung itu tadi. Kalau jumlahnya persen, ini tentu nanti akan jadi tanda tanya juga, terutama di DPR gitu ya. Survei Kompas juga mendapati fakta hanya 49% responden yang yakin bahwa hak angket itu bakal terwujud, sementara 40,6% tidak yakin. Ya, jadi walaupun 49,5% itu tidak setinggi 62,2%, tapi tetap lumayan lah ya. Ini kan soal yakin tidak yakin ya. Ini kan berkaitan dengan tadi ya, peta di DPR tadi. Kalau 49,5%, kemudian terus kemudian yang sisanya ragu-ragu, ya saya kira ini angkanya tetap besar lah, karena kalau ragu-ragu ini kan masuk kriteria setengah yakin, setengah tidak. Jadi kalau kita katakanlah separuh yang ragu-ragu ini menjadi yakin, ya jumlahnya memang tetap besar juga. Jadi masih tetap tinggi nih dukungannya ya, dan keyakinan publik. Kalau yang yakin saya kira kita nggak perlu perdebatkan lagi. Yang pertanyaan kita, mengapa banyak yang ragu dengan hak angket? Masih banyak ya, ada 40% sekian yang ragu. Ya persoalannya kan kita tahu bahwa sampai sekarang ini partai-partai yang kita sebut sebagai oposisi dalam tanda petik, yang mendukung paslon 01 dan 03 itu kan beberapa diantaranya itu masih menjadi pendukung pemerintah dan bahkan masih ada menterinya di pemerintahan. PDIP, oh ini masih banyak menterinya. P3, Nasdem, walaupun tinggal 1, kemudian PKB. Ini semua adalah partai pendukung pemerintah. Cuma PKS yang sekarang sudah ada di kubu oposisi murni ya. Demokrat yang tadinya berada di luar pemerintahan, ya oposisi gitu, cukup hanya dengan diiming-imingi jabatan menteri untuk Agus Harimurti Yudhoyono selama 8 bulan, itu langsung balik badan, dan malah sekarang jadi pendukung die hardnya dari Pak Jokowi, bakal menghadang hak angket.
Saya sih senang dengan masuknya AHY ke kabinet itu. Kenapa? Karena penilaian saya bahwa selama ini posisi Demokrat sebagai oposisi setengah hati alias posisi ala-ala itu jadi dapat pembenaran. Mereka ini kan sebenarnya terpaksa sajalah berada di luar pemerintahan, maunya sih masuk dalam pemerintahan. Tapi kan selalu terganjal oleh sikap Megawati yang hubungannya dengan Pak SBY itu patah arang sejak Pilpres 2004. Mereka sebenarnya sudah lama ngarep masuk kabinet, itu bolak-balik Pak SBY, kemudian AHY juga ketemu Pak Jokowi, tapi kan selalu terganjal. Ya, Jokowi masih belum berani waktu itu melawan Megawati. Begitu hubungan Megawati dan Jokowi menegang dan kemudian putus karena beda pilihan dalam Pilpres, ya tidak ada lagi penghalang bagi Demokrat masuk kabinet. Kendati ini sekali lagi masuknya di injury time gitu ya. Kalau di sepak bola injury time itu masih nggak ada masalah loh, karena bisa aja terjadi banyak gol tuh digolkan di injury time, dan kalau pemain yang baru masuk di injury time itu membuat gol, dia akan jadi pahlawan. Tapi kalau di kabinet ya kalau sudah menjelang akhir-akhir seperti ini tidak ada lagi kebijakan yang bisa dilakukan, ya tidak efektif pemerintahan itu. Nah, tapi saran saya buat Anda, kendati sekarang misalnya bertambah banyak juga pendukung dari pemerintah, termasuk yang tadinya di oposisi seperti Demokrat, ya jangan patah semangat kemudian pesimis bahwa partai-partai pemerintah yang sementara ini jadi oposisi itu bakal balik badan. Harus kita kasih semangat dong, kita kasih dorongan agar mereka benar-benar konsisten menggulirkan hak angket. Kalau mereka konsisten, jadi ini barang. Aturan mengajukan hak angket itu sebenarnya kalau berdasarkan Undang-Undang MD3 gampang kok ya. 25 orang anggota dari 2 fraksi mengajukan dan kemudian diajukan di paripurna yang dihadiri 50% plus 1 dan kemudian disetujui 50% plus 1 dari yang hadir. Di situ kemudian DPR akan membentuk pansus gitu, dan pansus mulai bekerja. Biasanya pansus itu diberi waktu bekerja selama 60 hari. Jadi hasilnya juga tidak akan terlalu lama ya. Jadi pokoknya sebelum pemerintahnya Jokowi berakhir, pansus angket itu sudah harus mempunyai rekomendasi hasil kerja mereka. Karena itu makanya rapat paripurna DPR hari ini, masa persidangan hari ini itu sangat penting. Bagaimana petanya? Ini kubu 01 itu kan kita tahu didukung Nasdem, PKS, dan PKB. Kemudian kubu 03 didukung oleh PDIP dan P3. Yang sejak awal firm akan menggulirkan hak angket itu adalah PDIP. Yang paling pertama malah PDIP, karena Ganjar yang pertama kali menyampaikannya ya, calon presiden dari PDIP. Kemudian Nasdem, PKS, dan PKB itu sepakat juga untuk mendukung hak angket, dan mereka menunggu PDIP sebagai inisiatornya begitu. Kalau kita hitung jumlah kursinya masing-masing, PDIP punya 128 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PKS 50 kursi. Total itu 295 kursi. Secara persentase kalau dihitung jumlah kursi di DPR ini kan total sekarang 575 kursi. Jadi kalau 295 kursi itu sudah mencapai 51,30%. Kalau mereka solid, nggak masuk angin, itu mereka sudah bisa menggulirkan hak angket. Karena ingat tadi aja cuma diperlukan 50 plus 1 saja. 50 itu 50% ya, bukan 50 angka biasa, dan plus 1%, bukan 50% plus 1. Itu satu orang begitulah dari anggota DPR itu sudah bisa menggulirkan hak angket gitu ya. Tadinya banyak yang bertanya-tanya, bagaimana posisi Partai Persatuan Pembangunan? Ini kan fraksi paling mini, ini jumlah kursinya hanya 19 kursi. Jadi kalau dari sisi kursi cuma 3,30%, ini sebenarnya nggak mencapai parliamentary threshold 4%. Tetapi katanya perolehan suara mereka secara nasional itu lebih dari 4%. Jadi walaupun dengan 19 kursi akhirnya mereka masuk ke parlemen. P3 semula banyak yang memperkirakan ini akan balik badan ya, gampang lah ini kira-kira transaksinya gitu. Apalagi ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno itu sudah menyatakan siap bergabung di pemerintahnya Prabowo Gibran. Tapi belakangan sikap P3 terhadap hak angket itu makin mengeras ini kasusnya, karena ada penggelembungan suara dari PSI, dan juga ada indikasi suara mereka dicurangi, dikurang-kurangi gitu, sehingga terancam tidak masuk Senayan. PSI masuk, P3 keluar, gitu kira-kira skenario-nya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Romahur Muzi, itu dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan membongkar hak angket, membongkar kecurangan pemilu ini melalui hak angket. Jadi artinya mereka akan bergabung dalam kubu hak angket.
Jadi kubu oposisi itu tambah kuat dengan keputusan P3. Total suara mereka ini jadi 51,30% tambah 3,30%, ya total mencapai 54,60%. Udah lebih banget ini ya, sudah pokoknya udah jadilah ini barang pokoknya ya. Katakanlah ada 1-2 fraksi anggota fraksi maksud saya yang membelot atau jadi korban operasi politik dan money politik dari rezim Jokowi. Masih tetap aman. Kubu 02 saat ini didukung oleh Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, PAN 44 kursi, dan Demokrat yang bergabung belakangan 54 kursi. Jadi total 260 kursi atau 45,40%. Jadi kalau kemudian semua solid, baik kubu 02 solid maupun 01 dan 03 solid, ya kelar ini barang. Apalagi kalau kemudian ternyata ada anggota fraksi 02 yang membelot, itu saya kira bakal makin parah ini ya. Cuman kan politik itu bukan hanya soal kursi ya, ini soal ada soal apa ya, yang biasa politik yang dimainkan oleh Jokowi dan seperti juga penguasa pada umumnya, stick and carrot itu ya, antara tongkat dan carrot. Kalau kamu baik-baik akan diberi wortel, kalau tidak baik akan dipecut. Ini mengacu pada keledai begitu ya. Tongkat dan wortel ini kan analogi tentang bagaimana mengendalikan keledai. Tetapi yang sering digunakan oleh Jokowi itu adalah politik sandera ya. Ini jadi kalau ada pejabat-pejabat yang dari partai politik gitu yang melakukan pelanggaran korupsi atau apa, ya dibiarkan saja selama dia masih setia dan nurut apapun maunya Jokowi. Tapi kalau begitu coba-coba ya langsung disikat. Ini contoh yang terjadi pada Nasdem gitu ya. Itu kelihatan banget ya, setelah dia mendukung Anies kan langsung disikat tuh orang menterinya. Bukan berarti mereka tidak bersalah, tetapi kalau mereka masih berada dalam koalisi pendukung Jokowi pasti tidak akan disikat gitu ya. Dan kemudian keret dan bujukannya itu tapi tetap coba dilakukan. Misalnya ketika Jokowi bertemu Surya Paloh beberapa waktu yang lalu, tak lama setelah pemilihan ya. Kemudian juga ada rencananya itu juga akan mengajak Caimin bertemu, mengajak Caimin makan malam. Tapi kan batal karena Caimin ini sudah pagi-pagi sudah menyatakan pasti akan mendukung hak angket. Sebelumnya Jokowi itu juga bolak-balik minta tolong dipertemukan dengan Megawati. Masih ingat ya Anda? Dia minta dipertemukan melalui senior-senior PDIP, gagal lewat senior PDIP, kemudian Jokowi minta tolong pada Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan dia bersikap pasif saja. Jadi semuanya gagal. Jadi bagaimana petanya? Mari kita saksikan dramanya, karena nanti pada pukul 10.30 itu rapat paripurna DPR akan dibuka dan dipastikan ini akan berlangsung seru. Jadi jangan lupa menyaksikan secara langsung dari DPR nanti ya. Saya Hersmunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.